Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Ryan Singabers, ngerandom bareng gue Ryan Santuy. Apa kabar kalian para ngabers dan ngaberswati dimanapun kalian berada? Semoga kesehatan, kebaikan, dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini gue mau ngajak kalian untuk on bid dan sekalian jadi CCTV berjalan seperti biasa. Nah, kita bakalan cuap-cuap seputar on bid di bulan Ramadan ya guys ya. Kesan-kesannya gitu kan selama di bulan Ramadan itu kayak gimana. Terus kebetulan kita juga driver baru, jadi mungkin gue mau nge-share pengalaman gue selama jadi ojol di bulan Ramadan ini. Terus kiat-kiatnya kedepannya tuh kayak gimana gitu. Kayak udah mulai kebaca sih algoritmanya. Buset, algoritma gak tuh. Langsung aja kita jalan ya guys ya. Kita jalan dulu. Sebelum jalan mari kita nyalakan on bid kita. Nah, jadi di 2 hari belakangan ini gue mulai on bid di bulan puasa. Karena kan gue pulang masih siang ya, kayak gini, kayak sekarang nih pulang jam 4 udah pulang gitu kan. Biasa pulang jam 5 paling siang gitu ya, atau pulang malam jam 7, jam 8 itu baru pulang. Kita pulang jam 4 sore udah pulang. Jadi kita coba-coba lah kemarin itu on bid gitu kan, nyalain. Daftarnya udah dari bulan apa ya? Januari kalau nggak salah daftar tuh. Daftar ikutan ojol gitu ya. Kebetulan di ojol yang satu ini sampai pakai tali begitu anjir. Dia tidak mengenal step anjir. Nah, kebetulan di aplikasi ojol yang satu ini tuh nggak ribet gitu loh, nggak pakai SKCK. Yang penting lu punya SIM, STNK gitu kan. Ya udah gitu aja gitu. Kalau di ojol yang sebelah kan harus pakai SKCK gitu ya. Harus ada tatap muka juga. Nah, yang ini tuh kebetulan kita nggak pakai yang begitu-begituan. Jadi kita bisa langsung beroperasi lah. Begitu kita daftar online kita bisa langsung beroperasi gitu. Nah, ini ada pengalaman gue ceritanya nih. Jadi kan pengalaman pertama itu gue dikasih job pertama kali begitu online. Itu jam pulang kantor ya waktu itu. Jadi begitu gua udah bisa online, padahal gua seragam belum dapet, itu dikasih pinjem sama temen. Tapi kita udah langsung dapet orderan di hari pertama, walaupun kayak cuma satu gitu ya. Dan itu gua masih rada kikuk lah. Bawa motor ya, pertama kali kita bawa motor terus dapat customer gitu ya, agak gimana gitu, canggung lah. Nah, paling banter kan kita bawa motor boncengin temen gitu kan. Ini boncengin orang lain tuh agak gimana gitu, takut salah bawa motornya gitu. Takut nggak enak, nggak nyaman gitu kan penumpangnya. Jadi ya ada aja gitu kan rasa canggung lah istilahnya. Nah, di hari pertama itu dapet, terus di hari berikutnya gue nyoba on bid lagi. Itu agak lama dapetnya ya. Nah, terus gue kan ngumpul sama temen gue tuh yang udah punya rating lah istilahnya. Nah, di pas ngumpul itu apa ya, ibaratnya gue tuh nggak dikasih orderan dulu gitu loh. Selagi masih ada ojol lain yang di aplikasi tersebut yang istilahnya kelihatan rajin lah gitu kan, ratingnya udah bagus gitu kan, ya udah orderan itu banyak dikasihnya sama yang rajin itu gitu. Nah, sementara kita kan baru main gitu kan. Udah gitu kemarin dikasih orderan cuma sekali doang mainnya gitu kan, nariknya cuma sekali doang. Ya alhasil gua besoknya nggak dikasih lagi gitu. Maksudnya dibikin sepi lah. Sempet jalan gitu kan, nyari orderan sampai ke daerah Sudirman, Tamrin.
itu tetap nggak dapat orderan gitu kan. Istilahnya kita lepas gitu dari temen gitu kan, supaya orderan nggak nyangkut di temen terus gitu kan. Kita nyari orderan sendiri. Nah tetap nggak dikasih gitu, masih dikasih sepi. Nah cuman salahnya gue pas jam 10 itu keburu offline waktu di Sudirman itu. Padahal di Sudirman kan lumayan lah, banyak yang pulang kerja lah. Banyak yang pulang kerja kan, di situ kan daerah perkantoran sama pusat perbelanjaan kan. Nah biasanya orang-orang mall itu jam 10 jam 11 pada pulang gitu. Nah salahnya gua nggak standby di situ karena posisinya mau hujan gitu kan. Nah gua nggak persiapan itu, nggak bawa jas hujan, nggak bawa apa gitu kan. Akhirnya udahlah jam 10 kita pulang. Besoknya sampai beberapa hari gue nggak narik ya, gue nggak on lead gitu. Nah tapi gue masih penasaran gitu kan. Masih penasaran, terus daripada gue join sama temen nggak dapet juga, mendingan gue mendingan gue online tapi tetap di kosan gitu kan, stay di kosan aja gitu. Dapat nggak dapet ya udahlah terserah, yang penting gue nyala gitu, gue online. Akhirnya gue nyalain lah tuh sambil iseng nonton film kan, nonton streaming gitu. Nah jam 5:30 nah mulai masuk deh tuh orderan. Ya mungkin orang-orang banyak yang mau bukber kali ya, kebetulan kan gue online ini di bulan puasa gitu. Itu ternyata ada orderan. Pas gue tanya orderan kemana mbak, ke daerah ini, mau buru-buru atau enggak gitu kan. Gue tanya buru-buru sih mbak, nih mau buka bersama. Oh ya udah diusahain lah cepet gitu kan. Nah dari situ gue mikir ternyata orderan itu bisa rame ya ketika orang-orang tuh memang banyak beraktivitas di jam segitu gitu. Kayak acara bukber, mungkin kan mereka kan ingin menuju ke suatu tempat dan nggak punya kendaraan atau lagi malas bawa kendaraan. Akhirnya mereka pesan ojol gitu. Terus di jam-jam pulang kerja juga sama gitu. Nah kalau kemarin emang kebetulan gue dapat 4 kali orderan, 2 orderan dekat, terus 2 lagi orderan yang sedang lah gitu, nggak terlalu jauh. Itu lumayan, 4 orderan kita dapat 70.000 lebih gitu, belum uang tipnya juga gitu kan. Ya lumayan lah, 4 orderan udah dapat 70.000 gitu. Nah strateginya di bulan Ramadan ini, pertama mungkin kita mulai on bid itu di jam-jam segini nih, di jam 4, jam 5 itu orang-orang yang pulang kerja mungkin kan, atau orang-orang yang pengen ada mau ngehadirin acara di tempat lain gitu. Kemungkinan banyak nih yang order gitu kan. Nah cuman kan perbedaannya antara aplikasi yang sebelah sama aplikasi yang gue pakai sekarang ini gitu kan, itu masih sedikit usernya gitu, pengguna aplikasinya itu masih sedikit. Kebanyakan customer gua itu nggak ada namanya loh pas mesen ojol gua gitu, itu nggak ada namanya. Kayak gua kadang suka bingung nyari orang, paling gua nanyanya ya ada yang pesan Maxim nggak gitu ke arah sini gitu, nanyanya gitu doang untuk mastiin kalau itu customer gua gitu. Gue mau ingin informasi ini, di sini jalan rada macet karena banyak yang nyebrang dan puter balik gitu. Emang ini tempatnya puter balik atau gimana sih? Gue rada nggak paham gitu konsepnya. Nah kebetulan nih sekarang ada polisi, alhamdulillah nih ya kan. Nah ini bagus pak, mantep nih. Nah biasanya banyak yang puter balik di sini, sekarang ada polisi. Aduh, orang kalau mau putar balik ya yang tepat, yang bener gitu loh. Jadi itu kan bukan peruntukannya gitu. Putar balik di situ ya bukan buat masuk ke situ gitu. Nah, sekarang banyak yang di sini. Putar baliknya lewat situ. Kan lancar ya.
Ini mumpung lagi lancar nih ya. Nah lanjut ke on-beat ya. Dari pengalaman gua on-beat, gua nggak ngerasa ada kesulitan sih ya. Maksudnya orang tuh bilang nggak gacor gitu, gimana gitu. Sepi gitu ya kan. Kok sim gini gitu. Gua nggak tahu dah itu kenapa gitu ya kan. Ya ternyata secara gue juga masih baru gitu kan. Kemarin gue sekali dapet abis maghrib itu sebelum maghrib gue dapet. Nah kesannya tuh kayak ya biasa aja gitu, nggak yang harus nungguin sampai berjam-jam juga. Mungkin tergantung wilayahnya ya. Mungkin kalau sekarang nih kayak sekarang kita di jalan raya kayak gini, mungkin usernya nggak ada yang nyangkut ke kita karena kan kita di jalan raya, jauh dari pemukiman, jauh dari tempat kantor atau pusat perbelanjaan juga. Jadi ya otomatis anyep lah kalau misalkan kita lagi di jalan kayak begini. Emang sih kita harusnya nyari lokasi atau jalan gitu ya, atau jalan kayak gini riding gitu kan, nyari penumpang sambil riding itu sebenarnya sah-sah aja gitu, bakalan dapat juga gitu. Yang penting tempatnya itu ada user yang mesen gitu di situ. Ya namanya juga kita sambil jalan, kita kan nggak tahu ya rezeki mah gitu kan ada di mana ya, kita jalan aja gitu. Jadi jangan terlalu ngarepin juga. Nah cuman kalau misalkan emang pengen stay gitu ya, pengen diem di satu titik lokasi yang kira-kira banyak usernya gitu di situ. Nah ini dia yang belum gua tahu ya. Mungkin kita bisa sharing-sharing sama sesama aplikasi yang kita pakai, atau mungkin bisa sharing sama sesama ojol yang lain juga. Kira-kira ini banyak user ojol tuh di mana ya gitu. Mungkin bisa sharing-sharing lah. Kayak di gangan rumah gue itu jarang banget ada yang pakai aplikasi ojol. Terus juga jarang yang beraktivitas juga. Jadinya sepi sih kalau di tempat gua. Nah kalau misalkan gua di tempat temen gua itu rada lumayan gitu loh. Jadi dari mana-mana tuh nyangkutnya ke situ gitu. Gue nggak tahu dah itu di map nggak ada perbedaan apa-apa sih. Ada ya, maksudnya ada simbol handphone gitu di situ. Nah gue nggak tahu tuh simbol handphone itu apa gitu di mapnya tuh nih. Yang di sini nih ada nih. Terus kebanyakan tuh patokannya kan warteg, tempat makan gitu nih. Di sini tuh banyak banget gitu kan. Banyak banget simbol-simbol tempat makan, tempat-tempat yang mungkin strategis untuk jadi titik penjemputan mungkin ya. Kalau di map aplikasi yang gue pakai ini. Nah mungkin kendalanya yang gue ketemuin waktu ngojol pakai aplikasi ini, itu customernya suka salah naruh titik penjemputan. Itu kadang salah gangan, kadang emang si user ini emang nggak paham gitu kan Google Maps itu kayak gimana, atau titik yang mau dia taruh itu di mana, dia nggak paham sama alamatnya sendiri. Nah pas kita DM gitu ya, direct message ke customernya, ternyata patokannya ini gitu. Nah kita tinggal langsung cari di Google Maps. Kalau misalkan emang ada di Google Maps itu lebih gampang gitu kan. Kita tinggal bilang, Mbak saya sudah ada yang tadi Mbak sebutin itu tempatnya gitu. Nanti ya si Mbak itu kan juga gampang nyari kitanya. Ya kebanyakan penumpang gue ya cewek sih. Gue baru narik cowok tuh dua kali. Banyak kan customer kita tuh cewek, karena kan ya gimana ya, kan kebanyakan kalau cowok bawa kendaraan sendiri gitu. Masih jarang lah cewek yang bawa kendaraan sendiri gitu kemana-mana. Lebih banyak cowok. Nah ini kita kalau misalkan fokus cuap-cuap, kadang kita nggak suka merhatiin jalanan gitu. Jadi nggak tahu nih ada kejadian apa di jalan ya nih. Padahal kita tadi niatnya mau sekalian jadi CCTV berjalan gitu loh. Niatnya awalnya emang jadi CCTV berjalan sih. Tapi malah keasikan cuap-cuap ya gue ya. Nah kira
Nah, kira-kira di antara teman-teman ngabers nih, loh ini kenapa Bapak? Di antara teman-teman ngabers ada yang ngojol juga atau enggak? Silakan sharing pengalamannya di kolom komentar. Ya, mungkin ada dari teman-teman ngabers yang nggak sengaja nonton video gua, mungkin bisa ngasih masukan ke gua gitu kan. Kira-kira nih yang pas gitu kan buat standby ojol yang rame di mana gitu. Mungkin ada yang bisa ngasih bocoran gitu. Kalau sejauh ini sih ya harusnya nih kita tuh jalan misalkan kita mau ke mana gitu kan, lagi kosongan nggak nganter penumpang, itu mestinya kita jalan di gang perumahan gitu kan, atau di jalan gangan gitu. Jangan di jalan raya kayak begini gitu, jarang dapet. Kalau ini kan kita lagi di jalan raya nih, ini dari Priuk sampai sini aja nih nggak ada yang masuk gitu. Kemungkinan kalau misalkan di gangan itu kan banyak masyarakat lah di situ ya, yang kita nggak tahu gitu kebutuhannya tuh apa gitu. Nah mungkin kan bisa aja dari 100 juta dari 100.000 masyarakat yang ada di gangan tersebut misalnya ada yang nyangkut 1-2 gitu kan, lumayan. Nah sejauh ini yang gua rasain kemarin ya gitu, kita standby-nya di gangan gitu kan, karena kita belum tahu titik yang rame itu di mana, kawasan yang rame itu di mana ya. Selagi di situ masih ada ya udah kita di situ aja gitu. Kadang jauh-jauh juga kita apa ya namanya ya, sayang sama tenaga sama bensin sih kalau jauh-jauh tuh. Belum kita jajan ya kalau jauh kan. Ini aja nih kemarin dari Priuk ke daerah Cilincing gitu ya, Marunda deng. Ke daerah Marunda cuman dibayar 22.900 kalau nggak salah. 22.300. Nah kan 22.000. Ngitung resiko di jalan tuh kan banyak kontainer ya kalau ke daerah Marunda kan. Di jalan Cilincingnya itu kan Jalan Koja Cilincing itu kontainernya lagi rame kemarin itu. Itu agak sedih juga sih, kita cuma dikasih 20.000 doang gitu kan. Enggak doang sih, dia ngasih tip untungnya gitu. Ya alhamdulillah kita dapat 20.000 daripada kita nganggur, nggak ngapa-ngapain, motor-motoran nggak jelas gitu kan. Ya daripada kita motor-motoran nggak jelas kan, kalau begitu mendingan lah. Nah kesimpulannya setelah beberapa hari gua ikutan ojol di bulan Ramadan, alhamdulillah gua dapat pengalaman berharga. Gua ngerasa kalau perjalanan gua kali ini tuh nggak sia-sia gitu, nggak nihil gitu kan, ada isinya. Bahkan sampai gua tabungin tuh ke botol aqua. Duit hasil ojolnya nggak gue pakai ya, gue tabungin ke botol aqua gitu. Nah kesimpulannya buat teman-teman, kalau misalkan emang mau nyoba ikutan ojol juga, jangan putus asa gitu ketika kita awal ikutan itu bakalan dikasih sepi. Tapi kalau misalkan kita online terus gitu kan, kita standbyin handphone kita supaya dapat orderan, insya Allah dikasih gitu. Insya Allah dikasih, dan setelah kita dikasih terus kita feedbacknya bagus gitu kan, insya Allah dikasih terus gitu. Walaupun agak ada jeda ya, itu momen sial lah, momen sial. Apa ya, punya waktu-waktu tersendiri gitu ketika rame tuh kayak gimana. Biasanya tuh sore hari mau pulang kerja gitu kan, malam hari mau pulang kerja, apalagi di bulan Ramadan, sama yang mau buka puasa gitu. Nah kalau misalkan pagi-paginya mungkin yang berangkat kerja, berangkat sekolah itu, siang juga begitu juga. Nah atau mungkin kalau misalkan teman-teman punya modal gitu ya, buat delivery gitu kan, delivery makanan. Biasanya sih banyak juga nih yang delivery makanan, bahkan teman-teman gua tuh mainnya di delivery makanan gitu, kayak delivery food lah gitu, food delivery. Nah biasanya mereka pada main food delivery. Karena
ya lumayan sih penghasilan dari food delivery. Udah gitu dia nggak lama gitu, nggak harus nungguin penumpang, nggak harus nyari-nyari penumpang gitu kan. Dia udah tinggal ke tempat makanan, order, anterin. Yang penting ya sampai, ya paling nunggu lamanya nunggu di pengambilan aja kali ya. Ketika udah jadi, udah nyampe, mau diambil sama customer. Nah terus yang berikutnya apa? Mungkin kita harusnya jalan di ganggangan ya, di areal perumahan atau perkantoran gitu, kita standby-nya. Kalau misalkan kita lagi jalan begini, ternyata ya susah dapatnya gitu, susah nyangkut. Karena titik kita sama customer itu jauh gitu kalau di jalan kayak gini. Aduh, ini ketinggalan nih motor satu. Aduh. Udah, kita udah hijau ini. Nah setelah rame, ya sudah, kita tinggal cari rating, terus kita mau nongkrong dimanapun kayaknya nggak bakalan susah lah gitu untuk dapat orderan. Kecuali kalau kitanya bandel gitu ya, mainin on bidnya tuh kayak on bid setengah jam matiin lagi, terus kemana gitu kan, terus on bid lagi setengah jam. Itu kayak gimana ya, susah lah mancingnya gitu. Ya mancing dong, iya loh. Kita tuh nggak yang on bid langsung dapat, enggak. Kadang kita harus standby dulu sampai beberapa jam gitu loh. Bahkan ada tuh sebagian driver yang mungkin dia habis nganterin kemana, terus dia males pulang lagi, males ke tempat mangkal lah ya istilahnya gitu. Males ke tempat mangkal, ya udah akhirnya berjam-jam di situ nggak dikasih. Ngerewelinnya tuh di mana, di forum gitu kan, rewelnya. Ayo dong kasih lagi gitu. Masa udah 3 jam online nggak dikasih gitu, dia bilang. Ya ada aja keluhan-keluhan driver di aplikasi gua ini tuh, ada aja keluhannya. Ada rengekannya juga gitu kan, yang ibaratnya tuh kayak minta-minta gitu. Ayo dong kasih lagi dong gitu kan. Ayo gacorin lagi dong gitu. Sebenarnya kalau misalkan kalian udah tahu titik dimana yang bakalan continue di situ ada terus, ya udah lu balik lagi aja ke titik itu gitu, daripada lu nungguin di tempat yang nggak tahu itu bakalan ada atau enggak gitu. Terkecuali lu diemnya di perkantoran, di pelayanan kesehatan, di sekolahan, atau mungkin di area-area ibadah. Nah mungkin banyak juga tuh yang mesen-mesen ojol gitu kan. Itu sebenarnya yang titik-titik yang gua tahu kalau misalkan kalian mau stay di situ ya nggak apa-apa, bisa gitu untuk dijadikan tempat mangkal gitu kan. Nah kalau sambil jalan ini sih ya nggak bakalan dapet ya kan, nggak direkomendasiin lah. Rekomendasinya tuh jalan gangan perumahan, perkantoran, tempat peribadatan, tempat sekolah, sama tempat pelayanan kesehatan. Mungkin itu aja kali ya tipsnya kalau misalkan kalian mau coba-coba. Nah kebetulan gue sih lebih milih yang ketika di situ ada terus, ya udah di situ lagi aja, balik laginya gitu. Jadi nggak yang selalu stay. Adapun kita pas lagi jalan pulang dapet itu ya kebetulan lah. Kebetulan kita lewat, terus ada customer kita yang mau pesen ojol, ya udah akhirnya kita ke situ. Akhirnya kita yang dapet lah gitu. Gitu geng, pengalaman yang gue dapat dari ngojol beberapa hari belakangan ini. Ya kita nggak tahu sih ini bakalan dapat atau enggak, tapi kita nggak terlalu mengharapkan juga sih, karena kita di jalan raya dan bukan tempatnya lah untuk nyari penumpang di sini mah. Oke, terima kasih banyak ya udah mau dengerin cuap-cuap gua selama berapa menit ini ya, setengah jam ternyata. Setengah jam itu buat cuap-cuap doang ya kita, astagfirullah. Terima kasih banyak udah mau dengerin cuap-cuap gua hari ini. Semoga bisa menginspirasi dan memberi manfaat buat kalian yang menonton dan mendengarkan. Dukung terus channel gua dengan cara klik like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian, dan supaya teman-teman kalian tahu ada channel si Ngabers di sini ngerandom bareng gua Roy Santuy. Akhir kata gua Ren dulu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Bye bye ya pribadi.